Kita bersyukur kita sudah diberkati dengan nyanyian, pujian, dan kita juga bisa mengingat kembali salib dan melalui kehidupan dan kesaksian dari saudara kita Huicai. Dan saat ini kita akan masuk kepada firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, tangan-Mu nyata Tuhan menuntun setiap langkah kami. Engkau menjaga setiap jemaat-Mu, bahkan dari awal pandemik sampai hari ini. Kalau kami boleh sehat Tuhan, itu karena Engkau. Kami melewati banyak hal, perjalanan yang tidak mudah, bukan sesuatu yang biasa, bahkan bersifat anomali Tuhan. Tapi kami tahu, Engkau Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah keadaan ini bukan membuat kami jauh dari Engkau, tetapi membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin menyadari Tuhan, betapa rapuhnya hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, kami memohon juga untuk kami dapat kekuatan baru dari firman-Mu, sehingga kami bisa melihat semakin jelas apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kami pribadi. Sertai kami semua, tuntunan dan bimbingan Roh Kudus membuka hati pikiran kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Sertai hamba-Mu, sertai kami semua. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di tema yang baru, yaitu Jesus the Messiah. Yesus Juru Selamat. Itu kita akan belajar, dan suasana ini sangat pas buat kita karena kita juga lagi masuk suasana Natal ya. Jadi kita akan belajar banyak tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Hari ini judul khotbah saya, katamu siapakah aku? Ini adalah pertanyaan Yesus. Ini sangat menarik bagi saya pribadi. Ini adalah dari saat teduh saya juga. Kata-kata ini adalah satu kata-kata yang sangat strong bagi setiap Kristen. Dan kita akan belajar mengapa Yesus sampai bertanya seperti ini. Kita hidup di masa di mana kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahkan kita sudah mengatakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Tapi kalau Yesus bertanya lagi pada hari ini kata-kata yang sama. Katamu siapakah aku? Siapa Yesus bagi kita hari ini? Kalau kita katakan juru selamat. Juru selamat seperti apa dia bagi kita hari ini? Kita percaya enggak dia menyelamatkan kita dari kesusahan kita? Kita percaya enggak bahwa dia menyelamatkan kita dari keadaan kita? Atau juru selamat seperti apa Yesus bagi kita di hari-hari ini? Ini yang kita akan belajar bersama-sama. Ini adalah satu tempat namanya Kaisarea Filipi. Kita baca di Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Inilah secara simpel peta Israel modern hari ini. Di situ kita lihat di paling atas itu ada namanya Kaisarea Filipi. Di atas Kaisarea Filipi itulah daerah tertinggi yang ada di Israel, namanya Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon itu di sana ada salju. Jadi sumber air bagi seluruh Israel sampai nanti ke bawah, ke Yerusalem, itu adalah salju yang mencair dari Gunung Hermon. Itulah yang mengairi seluruh wilayah Israel. Jadi bayangkan di utara, paling utara sekali, seperti Mazmur Daud dari Hermon.
Seperti embun turun dari Hermon, itu kata Daud dari Yerusalem, dia memuji itu. Kaisarea Filipi adalah itu di bawah kaki Gunung Hermon. Tempat ini selama 600 tahun sudah 5 kali berganti nama. Tahun 332 sebelum Yesus itu tidak ada nama, tidak dikenal tempat itu. Kemudian 223 sebelum Yesus disebut namanya Panion, dari kata dewa Pan, zaman Raja Antiochus III. Kemudian Kaisarea itu di 20 tahun sebelum zaman Yesus, yaitu Herodes Agung, disebut Kaisarea karena dipersembahkan kepada Kaisar. Kemudian zaman Agripa II diubah menjadi Neronias. Kemudian di zaman Herodes Philip, anaknya Herodes Agung, dia disebut Kaisarea Filipi, itulah zaman Yesus. Tetapi di zaman Bizantium, 330 tahun setelah Yesus, itu berubah nama kembali, Paneas atau Banias disebut. Ini adalah suatu tempat yang sama, tapi berubah nama 5 kali sesuai makna situasi itu. Jadi bukan kebetulan kalau Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Waktu Yesus bertanya, di tempat itu, waktu itu berdiri 2 patung di tempat itu. Satu patung dewa Pan, artinya apa? Dewa yang disembah manusia. Baru ada patung kaisar, manusia yang didewakan atau dianggap sebagai Tuhan. Di tempat itulah Yesus berkata, menurut orang, siapakah saya? Di antara semuanya itu, Yesus posisinya siapa? Kalau kita belajar dari buku Markus, karena itu satu-satunya Injil yang kronologis, pelayanan Yesus secara simpel dibagi seperti ini. Dia mulai dari Sungai Yordan ketika dia dibaptis, kemudian ke Galilea, ke Kaisarea Filipi. Jadi sampai di Kaisarea Filipi, Yesus sudah bersama murid-muridnya 2,5 tahun. 2,5 tahun bersama murid-muridnya, dan mereka ditanya, kata orang, siapakah aku? Dan mereka sangat bisa menjawab semuanya. Ada yang mengatakan Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, semua itu berhubungan dengan nubuat atau Musa yang memulihkan Israel. Tetapi hanya Petrus yang menjawab ketika ditanya, katamu siapakah aku? Yesus tidak mau kita mengenal dia dari kata orang. Dia mau kita mengenal dia karena apa yang kita rasakan secara pribadi. Apa yang kita kenal secara pribadi. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawab Yesus, bukan manusia yang menyingkapkan itu kepadamu Simon. Tetapi itu disingkapkan oleh Bapakku yang di sorga. Apa maksudnya? Saya besar di keluarga Kristen yang sudah akrab dengan Yesus. Kata-kata Yesus dari sekolah minggu, kita menyanyi tentang Yesus, kita menyebut dia juru selamat, Tuhan kita, apalagi suasana Natal di Desember, kita menyebut dia Raja Damai. Dengan segala karakter Yesus di dalam Alkitab, kalau kita baca seluruh Alkitab, ada 250 gelar yang diberikan kepada Yesus sepanjang Alkitab. Tidak ada manusia di bumi satupun yang diberi sampai 250 gelar. Yang kita ingat mungkin hanya sedikit, salah satu juru selamat. Kita belajar, tapi ada pertanyaan, apa yang kita kenal Yesus karena itu disingkapkan oleh Tuhan. Pengenalan yang bersumber dari Tuhan. Karena kita belajar firman-Nya secara spesifik dan detail, dan kita mengenal Yesus yang bukan karena rata-rata dan umum. Pengenalan kita akan Yesus spesifik nggak? Yesus adalah juru selamat. Tapi pertanyaannya, pengenalan kita akan dia sebagai juru selamat, reveal by God atau menurut pengetahuan kita? Saya hari ini bersyukur ya, kita hidup di era segala informasi itu ada. Mau di Google, dimanapun semua informasi ada tentang Yesus. Tapi pertanyaannya, apa yang kita kenal Yesus, yang itu disingkapkan, dinyatakan, dibukakan di hati kita oleh Allah.
Karena pengenalan kita pribadi. 2,5 tahun loh murid Yesus. Baru ditanya, menurut kamu siapa saya? Jadi 2,5 tahun waktu mereka ikut Yesus, mereka lihat Yesus seperti apa? Guru. Guru, kalau kita baca. Bagi mereka dia adalah guru. Guru seperti apa? Guru yang lebih luar biasa daripada guru yang lain. Yang mengajar dengan penuh kuasa. Dan itulah yang membuat mereka memanggil dia guru. Tetapi Yesus tidak mau berhenti dia dikenal hanya sebagai guru. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita baca di ayat berikutnya, ayat 21. Sejak waktu itu, maksudnya sejak mereka, murid-muridnya ini mengenal dia sebagai juru selamat atau Mesias, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow, itu tempatnya di sana, tempatnya bagus sekali. Inilah, dari situlah air mengalir ke seluruh Israel. Itulah namanya tadi Paneas atau Kaisarea Filipi. Petrus baru beberapa saat yang lalu dia mengenal Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi waktu Yesus menceritakan Mesias ini akan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam kepala, Taurat, dibunuh dan dibangkitkan. Petrus langsung mengatakan menegur Yesus, itu tidak akan terjadi. Mengapa begitu? Karena ada yang berbeda cara Petrus mengenal Yesus. Sekarang mulai pakai pikirannya sendiri. Dia tidak bisa terima kalau seorang juru selamat harus mati. Harus dianiaya, harus menderita. Ini adalah teguran yang sangat keras dari Yesus sampai dikatakan, enyahlah iblis. Segala sesuatu pengertian kita tentang Yesus yang itu tidak bersumber dari firman Tuhan. Itu adalah pengertian manusia, pikiran manusia. Bahkan itu adalah pengertian yang bersumber dari iblis. Kita perlu mengambil waktu kembali, mengkoreksi pengertian kita tentang Yesus sebagai Mesias. Mesias dari apa? Berapa banyak doa-doa kita hari ini, mungkin kita lebih banyak berdoa bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari krisis ekonomi. Tapi kita tidak pernah berdoa bahwa Yesus menyelamatkan kita dari maut. Menyelamatkan kita dari dosa kita. Menyelamatkan kita dari kelemahan kita. Menyelamatkan kita dari pola pikir kita. Pengertian kita yang salah. Menyelamatkan kita dari segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata Mesias di zaman Israel, bahkan di zaman purbakala atau zaman kuno, itu artinya adalah diurapi. Itu dari kata Yunani, Kristos, dari Ibrani, Mesyak, artinya adalah yang diurapi. Jadi dalam arti umum, kalau yang disebut Mesias itu adalah seorang yang diurapi, ditunjuk, dipilih Tuhan sebagai pemimpin agama atau bangsa dengan misi untuk menyelamatkan satu umat, memimpin umat. Itulah yang diharapkan oleh arti khusus secara Yahudi bahwa Yesus adalah Raja Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan umat Israel secara politik dan ekonomi. Bergeser pemahaman itu. Bukan lagi menyelamatkan dari kuasa kegelapan. Makanya mereka nggak bisa terima
kalau Yesus itu adalah Mesias. Sampai hari ini mereka masih meratap di tembok ratapan. Saya mau tanya hari ini, bisa nggak kita sebagai Kristen hari ini dan kita menganggap Yesus sebagai juru selamat ekonomi? Bisa juga. Bisa nggak kita menganggap Yesus hanya juru selamat untuk kesehatan kita dari penyakit? Bisa. Yesus juru selamat dari segala keadaan buruk. Tapi kita nggak melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Secara spiritual. Secara rohani. Ketika kita datang beribadah hari ini, Yesus seperti apa yang kita lagi temui? Kita lagi datang kepada Yesus yang seperti apa ketika kita beribadah ini? Kita berharap datang ke gereja, keadaan kita lebih baik? Tidak. Saya hargai tadi jurnal dari Huicai. Keadaan apakah sudah berubah? Saya berasa keadaan hampir sama saja. Tetapi yang saya suka adalah perspektifnya Huicai berubah melihat Yesus. Cara dia menjalani hidup berubah bersama Yesus. Dan mulai lahir jurnal-jurnal yang sebelumnya dia nggak punya. Dan dia mulai doa-doanya menjadi doa-doa yang membuat dia sangat aman dengan Tuhan. Konsep-konsepnya makin bersumber dari firman. Itu tadi reveal by God. Bukan lagi yang dari kita pikir. Yang kita pikir kita sudah tahu. Ini masalah hari ini. Apa konsep kita tentang Yesus hari ini? Salah pahamnya kita tentang Yesus apa hari ini? Siapa Yesus hari ini bagi kita? Bukan kata orang. Hari ini orang selalu mengutip Alkitab, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Menyelamatkan dari apa? Juru selamat seperti apa? Menurut media kah pemahaman kita hari ini? Menurut orang? Menurut kita sendiri? Yesus versi apa yang kita sedang ikuti hari ini? Di Injil sinopsis kita tahu Injil yang saling mengutip satu sama lain, Matius, Markus, Lukas. Setelah Yesus mengatakan itu kepada mereka, ada 3 hal yang dilanjutkan oleh Yesus. Berikutnya, pertama ketika mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat, Yesus melarang keras memberitahukan hal itu kepada orang lain. Yang kedua, dia memberitahukan penderitaan yang akan Yesus alami dan syarat untuk mengikut dia. Yang ketiga, mereka 6 hari kemudian naik ke Gunung Hermon dan di sana dia menampakkan diri kepada Petrus, Yakobus, Yohanes dalam bentuk keallahannya. Kita baca di Lukas 9, 22, 24. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kita tahu tadi perjalanan 2,5 tahun ya. Perjalanan Yesus 2,5 tahun. Perjalanan Yesus 2,5 tahun adalah satu perjalanan yang nggak bisa pindah. Oke, berhenti di situ. Perjalanan 2,5 tahun tadi sampai di Kaisarea adalah satu perjalanan yang luar biasa di mana Yesus menjadi sangat populer. Tetapi kemudian, tadi saya katakan setelah dia itu ke Gunung Hermon, perjalanan berikutnya adalah perjalanan menurun. Tadi menanjak, sekarang menurun. 6 bulan perjalanan berikutnya adalah, inilah perjalanan kekristenan. Inilah perjalanan orang
yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu kata-kata Yesus kepada orang yang mengikut dia. Ministry Yesus 6 bulan berikutnya berubah arah total. Dia fokus kepada murid-muridnya. Dia tidak fokus lagi kepada orang banyak. Dia akan mengalami penolakan, ditolak tua-tua, ditolak imam, ditolak ahli Taurat, disalibkan dan dibunuh. Setiap hari, 6 bulan berikutnya adalah perjalanan Yesus setiap langkah makin dekat kepada salib. Satu perjalanan yang pasti menuju kematian. One way ticket. Bukan lagi tiket yang bisa balik. Inilah perjalanan, inilah yang dikatakan oleh Yesus, setiap hari bagi orang yang mau mengikut dia itu adalah perjalanan penyangkalan diri. Perjalanan memikul salib. Perjalanan mengikut Yesus. Kemana? Via Dolorosa. Way of grief. Way of sorrow. Painful way. Jalan kesengsaraan. Dan jalan penderitaan. Dan Yesus katakan, hanya orang yang setiap hari memikul salib, menyangkal dirinya, mengikuti aku. Itulah yang diakui oleh Yesus sebagai pengikut Sang Juru Selamat. Recognize by Jesus. Hari ini kita mengaku saya Kristen, saya pengikut Yesus, bukan menurut kita. Menurut Yesus. Karena dia yang recognize, bukan kita. Dia yang mengakui, bukan kita. Bukan pengakuan kita. Ini menjadi hal yang kita harus belajar hari ini. Menyangkal diri, menolak, mematikan, berkata tidak kepada seluruh keinginan saya. Saya tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Kita di pandemik ini, gampang sekali manusia egois. Semua memikirkan dirinya. Dan tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Tapi dikatakan kita hidup selama pandemi ini adalah hidup penyangkalan diri sebenarnya. Pakai masker aja penyangkalan diri. Cuci tangan penyangkalan diri. Social distancing penyangkalan diri. Banyak hal penyangkalan diri yang kita harus lakukan di masa-masa sekarang ini. Kita mau membelanjakan sesuatu, kita harus sangkal diri. Kita harus banyak hal menyangkal diri. Harusnya di masa krisis ini, tidaklah krisis bagi seorang pengikut Yesus. Karena menyangkal diri. Itulah hidupnya. Memikul salib, kita menderita banyak hal di masa-masa sekarang ini. Artinya apa? Kalau menyangkal diri adalah menderita, melawan kedagingan kita. Memikul salib adalah menderita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi hidup kita adalah hidup penderitaan. Itu sudah keputusannya. Pilihannya cuma satu, menderita karena ikut dosa atau kita menderita karena ikut Kristus. Dan setiap hari kita mengikuti Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Ini akan membantu kita di Lukas 9 ayat 22 sampai 24. Oh maaf, di situ ayatnya 57 sampai 62. Saya belum ganti. Dia 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Apakah orang ini keberatan mengikuti Yesus? Tidak.
2 orang menyodorkan diri untuk ikut Yesus. Dan 1 orang diminta oleh Yesus. Yang pertama mengatakan gini, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dari zaman dahulu orang tertarik dengan Yesus. Karena pribadinya pribadi yang luar biasa. Tetapi ketiga orang ini punya sesuatu mengikut Yesus yang bersumber dari konsep mereka sendiri. Pikiran mereka sendiri. Bukan yang di-reveal oleh Tuhan. Yang pertama adalah versi kenyamanan. Saya menyebutnya versi kenyamanan. Orang berpikir ikut Yesus itu nyaman. Kemana saja engkau pergi. Dia berpikir ikut Yesus itu adalah sesuatu yang semuanya akan tercukupi. Kalau sakit dapat mujizat. Kalau lapar dapat makan. Kalau sedih dapat penghiburan. Semuanya tersedia. Inilah versi kenyamanan. Yesus katakan kepada orang itu, saya sendiri tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Serigala masih ada liang. Burung di udara masih punya sarang. Mereka masih punya satu tempat untuk mereka nyaman. Yesus bilang, saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala bahkan. Itulah mengikut Yesus. Bagi kita Kristen hari ini, yang kita tidak mau mengorbankan kenyamanan kita. Apakah kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Versi yang kedua adalah versi keadaan. Apa maksudnya versi keadaan? Waktu Yesus panggil dia, ikut dia bilang, bukan dia tidak mau ikut Yesus. Dia bilang, tapi izinkan aku menguburkan Bapakku. Bukan berarti bapaknya lagi mati, nggak boleh ngubur, bukan itu. Kemungkinan bapaknya sudah tua. Dia mau bapaknya diurus dulu, baru dia meninggal, setelah itu dia ikut Yesus. Inilah versi keadaan ideal. Berapa banyak orang hari ini berkata kepada Yesus, aku akan ikut engkau kalau bisnisku bagus, kalau trading forex yang menghasilkan. Makanya saya bilang ke Huicai, gimana bro, kau keluar dari perahu. Kenapa Yesus ada di sana kok? Loh, kenapa nggak keluar dari perahu? Yesus nggak ada di dalam perahunya Huicai, Yesus lagi di dalam ombak kok. Kok dia lebih aman di atas perahu begini sementara Yesus berjalan di atas air? Kamu keluar, dan aku melihat hari ini seseorang yang dia terus lompatan imannya, aku lihat banyak hal terjadi. Berapa banyak kita hari ini keadaan dulu beres baru kita ikut Yesus. Pandemik beres baru kita kumpul grup. Tidak bisa, bukan itu Juru Selamat yang kita kenal. Keadaan, ini versi keadaan. Ada lagi Kristen yang versi apa lagi? Keluarga. Bagaimana mengikuti Yesus? Izinkan aku pamitan dulu sama keluarga aku. Kalau keluarga nggak izinkan, ikut Yesus nggak? Tidak bisa. Ini versi keluarga. Ini orang yang tidak di-reveal oleh Tuhan. Tidak di-reveal oleh Tuhan. Jadi, pengenalannya akan Tuhan tidak pribadi, pengenalan umum. Pengetahuan umum. Pengetahuan rata-rata. General. Sangat menyedihkan. Dan Tuhan pun tidak akan akui yang seperti ini. Dikatakan no looking back. Kita mau melangkah tapi lihatnya ke belakang. Seperti istri Lot. Dia lari mau menyelamatkan diri. Tetapi dia masih menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Kalau yang pertama tadi miskonsepsi kita tentang siapa Yesus. Kedua, hari ini, apalagi miskonsepsi yang kita bisa terjadi? Siapa pengikut Yesus? Versi kita? Hari ini orang mengatakan kepada saya, apalagi di bulan Desember ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya diselamatkan. Mereka lupa konteks itu ketika bangsa Israel memberontak. Itu tentang Tuhan meninggikan ular tedung. Mereka lagi disikat sama Tuhan. Siapa yang melihat itu disembuhkan. Dan mereka bilang, kasih karunia diselamatkan. Bahkan orang membuat itu hyper grace sekarang. Kasih karunia yang berlimpah. Dan orang bilang, itulah keselamatan. Tidak. Kalau kita baca berikut itu konteksnya pertobatan.
Jadi maksudnya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menyelamatkan saya sehingga dosa tidak perlu disangkal, salib tidak perlu dipikul. Setiap hari tidak perlu ikut Yesus, ikut agenda saya. Bahkan dikatakan dengan mulut, mengaku dengan hati percaya dan diselamatkan. Ada lagi nih, doktrin. Padahal doktrin itu adalah kepada orang Yahudi. Ayat itu bukan kepada Kristen kita. Dan itu dibuat jadi doktrin. Tanpa perlu menyangkal diri, tanpa memikul salib, tanpa mengikut Yesus. Kenapa ayat itu diberikan di Roma? Karena Yahudi itu sudah percaya dengan diselamatkan karena bekerja, karena hukum. Mereka bekerja keras, giat kata Paulus, tetapi tidak bisa terima kasih karunia. Makanya dibicara kasih karunia. Mereka diselamatkan di bawah hukum Taurat, nggak mengerti hukum kasih karunia. Dan kita Kristen hari ini mengambil itu menjadi doktrin bagi kita. Salah konsep. Baru ada lagi yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ini agak bingung saya ini. Yang saya tahu adalah sekali di udara tetap di udara, itu saya masih ngerti. Tapi kita lupa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ada orang mengatakan begini, sekali selamat tetap selamat. Bapak, Ibu, brother, sisters. Berapa banyak hari ini orang nggak percaya bahwa keselamatan bisa hilang? Simple jawabannya. Barang siapa tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni dosanya. Bukankah keselamatan hilang? Kenapa kita nggak pernah mengerti itu? Baca doa Bapa kami. Setelah itu baca lagi penjelasan berikutnya. Barang siapa tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Bahkan porsi pengampunan kita yang kita terima dari Tuhan adalah porsi yang kita mengampuni orang. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hilang keselamatan. Baru apa lagi orang bilang, orang yang lahir baru nggak hilang keselamatan. Kenapa dibilang? Menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni, hilang keselamatan. Pengikut seperti apa yang kita punya hari ini? Wow, ini khotbah kok jadi Yesus juru selamat, harusnya suasana Natal, lampu-lampu, lagu-lagunya enak, kok sekarang jadi khotbahnya begini, kok jadi berat gitu. Tidak ada yang berat. Ketika kita mengerti konsepnya Tuhan. Lukas 15, ini kabar baiknya. Kalau kita baca di Lukas 15, itulah tentang juru selamat. Dikatakan di sana, inilah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Yesus sebagai juru selamat. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada juga anak yang hilang. Setiap kali mereka berubah, bertobat dari apapun yang dilakukan. Lukas 15 ayat 7 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya nggak mau kita salah konsep. Bertobat itu adalah sukacita. Amin. Bertobat itu sukacita, itulah perayaan Natal kita. Yang udah sepanjang tahun jarang gereja kan, ini kan biasanya Natal gereja kita. Tapi bertobat adalah sukacita. Sukacitanya siapa? Sukacita kita, bahkan sukacita surgawi. Bulannya lah bulan kita akan kembali kepada family kita. Kita berubah, kita bereskan seluruh hubungan kita. Dikatakan di Lukas 19 ayat 10, inilah inti kitab Lukas. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita boleh punya miskonsepsi hari ini tentang siapa Yesus. Kalau kita bertobat, kita mau belajar firman, itu akan di-reveal kembali oleh Tuhan. Kita boleh punya miskonsepsi hari ini yang belum lengkap tentang siapa pengikut Yesus. Tetapi ketika kita putuskan kita bertobat dan kita mau belajar firman Tuhan dan kita dapat pengertian yang benar dan kita pun menjadi pengikut yang diakui oleh Tuhan, bukan versi kita sendiri. Bukankah itu sukacita? Kesimpulan khotbah kita hari ini, katamu siapa Yesus? Jika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu berarti pengenalan kita akan Yesus bersumber dari pernyataan oleh Allah, yaitu dari firman-Nya.
Bukan dari pernyataan tradisi, pernyataan umum, pernyataan yang lain. Itu adalah pernyataan yang oleh Allah sendiri secara pribadi kepada kita. Yang kedua, kita menjadi pengikut. Pengikut yang mendapat pengakuan oleh Yesus. Amin. Jadi bulan ini adalah bulan sukacita, di mana kita punya satu kesempatan untuk kita kembali mengenal juru selamat kita dengan cara yang benar. Reveal by God. Recognize by Jesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan. Ajari kami hari ini untuk mengambil di bulan Desember 2020 ini Tuhan. Satu waktu yang khusus, spesial, di mana kami duduk kembali. Bertanya kepada diri kami, kata saya siapa Yesus? Dan kami memutuskan mempelajari kembali dari firman untuk mengenal Engkau secara pribadi. Bukan pengenalan umum, tetapi pengenalan yang dalam dari firman-Mu. Sehingga kami punya kedalaman, kedekatan, pengetahuan yang otentik. Yang kami tahu konfirmasinya adalah firman Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Dan bantu kami Tuhan mengambil waktu. Kalau kami hari ini mengaku pengikut Yesus, bantu kami sekali lagi Tuhan untuk kami duduk ambil waktu. Merenungkan kembali pengikut seperti apa yang diakui oleh Yesus. Untuk kami bisa kembali Tuhan. Menyangkal diri kami, memikul salib. Dan memutuskan mengikuti Engkau, bukan agenda kami. Tuhan, saya berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah perayaan Natal kami benar-benar perayaan akan pengenalan kami dengan Engkau dan juga kami menjadi pengikut yang diakui oleh Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.